Dr. Insinyur Haja Andi Majdah Muhyiddin Zain Agus Arifin Nu'man MSI. Falyatafaddali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPP Forum Kajian Cinta Al-Quran, yang sama saya hormati juga Ketua DPW Forum Kajian Cinta Al-Quran yang sementara dalam perjalanan. Yang saya hormati, saya muliakan dua narasumber kita pada pelatihan pengurusan jenazah. Yang pertama Bunda Dr. Anda Haja Zahra Saleh Putuhena. Selamat datang Bunda. Selamat berjumpa kembali. Beliau sahabat ibu saya. Masya Allah, awet muda Bunda. Yang kedua yang saya hormati Muhammad Ali Wardana. Selamat datang Pak Ustaz. Para ketua-ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran sesuai Selatan, baik yang hadir langsung secara offline di tempat ini, dan dari Pindrang, dari Palopo, maupun juga yang hadir melalui ruang Zoom, sebagaimana yang telah dilaporkan tadi oleh MC. Kepada seluruh peserta yang hadir secara offline, baik dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Kota Makassar maupun dari majelis taklim binaan dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Hadirin dan hadirat, insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, segala kemuliaan dan keagungan hanya baginya. Salat dan salam tentunya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua umatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat Universitas Islam Makassar, di auditorium kebanggaan kita ini, UIM, alhamdulillah kita hadir dalam rangka pembukaan latihan pengurusan jenazah yang diselenggarakan dalam rangka Milad Forum Kajian Cinta Al-Quran yang ke-13. Kita bersyukur bahwa ini mungkin untuk pertama kalinya ya kita bertemu secara offline, walaupun sebahagian juga melalui online di ruang Zoom. Karena kita sama-sama pahami bahwa kita baru saja melewati masa pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Kalau tidak salah bulan Maret itu kita mulai dikenakan kebijakan pembatasan berkegiatan secara sosial. Ya, waktu itu ya 2020, 2021, 2022 sekarang ya kurang lebih 2 tahun lah. Kita tidak pernah berjumpa selama secara offline seperti ini. Kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini sudah turun menjadi endemi ya.
Jadi sudah mulai longgar, tetapi tentu kita tetap harus menjaga, ya, tetap harus waspada karena ternyata menjelang akhir tahun ini meningkat lagi kasus-kasus COVID-19, walaupun dengan varian yang berbeda dan juga lebih ringan karena kita semuanya sudah vaksin, ya, seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ini semuanya tentunya menjadi bahan ujian bagi kita, ujian kesabaran, dan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari pandemi COVID-19 ini. Demikian juga tentunya kita berharap bahwa Forum Kajian Cinta Al-Quran yang sudah berkiprah selama 13 tahun ini terus kita galakkan program-program kegiatannya, walaupun mungkin secara fisik langsung dari DPP maupun DPW tidak pernah langsung lagi turun ke membina Forum Kajian Kabupaten Kota, tetapi saya yakin bahwa seluruh FKCA Kabupaten Kota, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Sulawesi Barat, karena kita sudah merambah keluar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Barat, insya Allah tetap terus menjalankan aktivitas programnya dalam rangka membumikan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat, agar supaya Al-Quran betul-betul dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Membumikan Al-Quran berarti nilai-nilainya itu terbumikan, ya, bukan hanya sekedar Al-Quran itu dibaca, dihafalkan, dilantunkan secara dengan suara yang merdu, tetapi lebih kepada bagaimana Al-Quran itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran menjadi way of life, ya, tidak ada lagi yang berselisih, ya, tidak ada lagi yang memutuskan tali silaturahmi, tidak ada lagi yang mengambil hak yang bukan haknya, ya. Semuanya dijalankan dengan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentunya. Itulah yang kita inginkan, bahwa FKCA ini bagaimana agar supaya bangsa kita ini sebagai negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, ya, kita sedang menghadapi berbagai banyak cobaan, bukan hanya di bangsa kita tetapi seluruh dunia mendapatkan cobaan ini. COVID-19 seluruh dunia, belum lagi sekarang perang antara Rusia dan Ukraina. Banyak persoalan-persoalan yang ada di bumi yang Allah titipkan kepada manusia sebagai khalifah. Banyak nanti kursi begitu saja kenapa kita kasih Ya. Ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji tak lupa kita ucapkan karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Apa yang terlaksana atas takdirnya. Perjalanan yang kita lalui sampai di sini adalah rahmat dari Allah, sehingga Allah bisa pertemukan bersilaturahmi. Tadi saya dengar bacaan yang hadir ini dari mana-mana. Jadi kita tujuan yang sama untuk bagaimana menyelenggarkan jenazah. Jenazah itu baik dari keluarga, tetangga, tentunya kalau ada pemahaman bisa kita laksanakan. Tapi kalau tidak ada pemahaman tentunya hanya sebagai penonton, hanya melihat.
Olehnya itu kepada Ibu Rektor selaku Ketua Forum FKCA, saya sangat berterima kasih karena punya ide-ide yang bagus, yang segar untuk ke depan. Karena ini memerlukan itu penanganan yang serius, yang baik. Olehnya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita sudah berada pada jam 10:30. Olehnya itu mungkin saya lanjut masuk. Jadi sebelumnya kita nanti sebentar ini kepada pemotongan kain putih, saya jelaskan dulu bagaimana cara memandikan. Ya, di situ ada poin-poin yang saya sudah. Yang pertama, cara memandikan jenazah ini bagi perempuan. Yang pertama, di situ ada 4 orang. 4 orang. Yang pertama bagian kepala, bagian badan, bagian tengah, bagian kaki. Ya, jadi sebelumnya kita mulai, kita ini kepada yang memandikan. Jadi apa istilahnya itu beri ya, kita ini kepada yang akan memandikan. Yang pertama yang akan memandikan itu ada 4 orang. Yang pertama jadi bagian kepala, bagian badan, bagian tengah, istinja, bagian kaki. Ya, masing-masing bagian ada bacaannya. Kalau bagian kepala bacaannya Allah, Allah. Jadi sampai selesai pelaksanaan baru selesai itu bacaannya. Kemudian bagian tengah itu Subhanallah. Kemudian bagian tengah istinja, Astagfirullah. Kemudian bagian kaki bacaannya La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah selesai 4 orang. Jadi ada yang khusus untuk memandu. Jadi di situ 5 orang karena pelaksana yang 4 orang, baru yang sebagai pelaksana itu 1 orang. Yang kedua, jadi sebelum kita melakukan itu penyiraman, kita semua membaca. Yang pertama ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Selanjutnya sesudah membaca ayatul kursi, lanjut dengan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesudah kita baca langsung ada itu Sesudah kita baca langsung mulai itu menyiram. Mulai dari kepala sampai di kaki 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, subhanallah sampai di kaki. Sesudah itu biasanya itu kalau istinja biasanya diberikan itu kos tangan, tapi kami tidak pakai kos tangan, harus kain putih karena itu supaya jelas bahwa ini sudah bersih, ini belum, makanya itu kain putih. Ada saya ini di sana minta tolong ya. 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 Ini jadi biasa kita siapkan 3 atau 4 karena ada jenazah yang memang masih banyak kotoran, tentunya membantu untuk kita ini. Jadi di sini kalau dengan itu kos tangan itu tidak jelas bahwa ini sudah bersih atau tidak. Tetapi kalau dengan kain putih jelas. Pada saat kita membersihkan harus di depan dulu. Subhanallah. Kalau ini langsung nanti ini yang bisa ibu sebagian ya. Jadi membasuh di depan dulu. Sesudah itu pada saat itu bu jari ini harus selalu masuk karena itu pada dubur. Jadi kita di depan dulu kubul baru dubur. Ya. Jadi pada saat itu kita masuk ya lalu siram. Ya, langsung disiram. Ya, nanti siram. Nanti kalau lihat oh masih ada. Bisa itu kita ganti lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi sampai itu bersih. Kalau sudah bersih, kita mulai yang bahagian kepala itu sampo. Bahagian tengah ini sekarang kalau dulu itu sabun itu dipotong 4 baru direndam. Ini sekarang sudah tidak, sudah sabun, sudah cair. Ini, ya, ini, ya. Jadi sudah bagus sekarang karena persiapan itu mandi itu sudah sabun cair. Kemudian ya sabun sampo. Jadi sabun ya. Jadi masing-masing itu posisi itu sudah siap. Ya. Jadi bagian badan dengan bacaannya tadi subhanallah. Ya. Jadi di situ kukunya, peketia, ya, lehernya, ya. Kalau bagian kepala, ya, telinganya, ini dia punya tanggung jawab, ya. Dengan itu sampo, ya, jadi itu, ya. Kemudian yang kaki la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini celah-celah dari baru dengan kukunya itu. Jadi bacaannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau ini sudah bersih, nanti dilihat kalau sudah bersih disiram. Sudah bersih, sudah bersih. Kemudian
kita miringkan sebelah kanan. Ya, jadi di sini sabun. Ya, kalau sudah bersih sebelah kanan, ya kiri lagi seperti tadi. Ya, ya, sama saja. Ya, kalau sudah bersih, artinya kiri tadi, di sini bisa itu ada yang ini saja. Ya, anu saja. Di sini kita, di situ ada tertulis air 9. Air 9 ini air yang bercampur kapur barus. Ya, jadi Bu, kapur barus ini harus ditumbuk dan ayah. Tidak boleh dalam keadaan nono, karena menurut itu disampaikan bahwa itu kalau tidak diayah, itu jenazah itu dia mengeluh, sakit. Tapi kan kita tidak tahu, olehnya itu harus diayah supaya halus. Ya, ya. Jadi itu embernya tersendiri. Ya. Kemudian jadi ini air 9 ini sudah bercampur dengan kapur barus. Ya, ini yang di tengah bacaannya Ghufranaka ya Allah bid-dini wad dunya wal akhirah. Langsung satu kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kemudian sebelah kanan kita menyiram bacanya ya Rahman fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi kita langsung siram kanan. Kemudian bacaannya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesudah kanan kita balik ke kiri, sebelah kiri. Kalau ini ya Rahman, yang ini ya Rahim. Ya Rahim fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah selesai. Jadi ini kalau sudah selesai 9, kita masuk untuk ambil air wudhu. Ada di situ wudhunya yang pertama kita baca. Jadi kalau kita ambil air wudhu harus itu lepas ikannya. Ya, kita mulai bacaan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim langsung disiram. Tidak 3 kali. Ya, kalau ini kemudian sama dengan itu mulutnya. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama kedua, tangan dengan mulut sama bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah muka. Jadi muka, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sampai seram. Ya. Kemudian sesudah muka kita lanjut tangan kanan. Iya, ya. Iya karena Abu dua iya kan Maliki Yaumiddin, mohon maaf. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sesudah kanan kiri Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian kepala, rambut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya telinganya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir kaki kanan dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi selesai. Kalau sudah selesai, dilap dengan handuk. Ya, jadi barangkali ini kita enggak ini saja. Ya, 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 ya. Sekarang cara mengukur. Jadi selalu ada tali rapiah. Jadi caranya mengukurnya di telinganya. Jadi sudah dari sini ke sini, kakinya sampai di mata kaki. Ya, ya, ya. Sesudah kita mulai menggunting kain kapan. Ya, kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis. Karena ini bisa ini anak digunting. Ya, ya, ya. Jadi 2. Oh ya, ya. Begini kan ada ibu-ibu yang saya hormati. Kalau lapisan pertama itu sesuai dengan ini. Ya, kalau lapisan kedua dikurangi. Ya, lapisan kedua dikurangi. Jadi, ya, gunting pertama dulu. Tapi ini karena apa namanya boneka toh, jadi supaya tidak terlalu banyak itu kain putih. 5 meter, ya. Enggak, ya. Kalau saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau kami yang artinya yang melatih kami itu dilarang untuk merobek,
harus itu gunting. Ya, supaya rapi. Hah? Tidak, mau dulu diukur, dikurangi dari berapa tadi? Ya, Dikurangi dari ini yang garis seperti ya, ini. 1 jengkal. Ya, Segini. ya. Panjangnya. Ini Mbak, ini Mbak. Ya, berarti sini. Ya, ya. 4 lembar lagi nih, kan 5. Iya. 1 ini, 4 ini. Ya. Pakai anu gunting. Bisa ikut di bawah, anu. Kasih lurus. Sabar dulu. Ya. Maju lagi. Sesuai. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Kurang lagi. Maju ke sini, baik ke sini. Ya. Ukuran yang berikutnya sama saja. Hanya ini yang pertama, yang kedua itu ya, yang itu sudah sama. Ini yang pertama tadi. Hah? Ini yang pertama. Jadi ukuran sama. Yang ini ukuran pertama. Tadi Yang pertama lebih panjang. ya itu yang panjang. Cocok. Ya. Pendek ini. Oh, yang pendek yang kurang sedikit ya. Ini cocok, ya. Ini yang sejengkal ini. Ya, ya. Ya. Ini yang pendek ya, pendek. Ya. 1, Ya. 2, 3, 4, baru 4. Satu lagi. Satu lagi kan ada baju dengan anu. Masih ada. Ya. Ya. Untuk baju dengan sarung. Ya, biar ini. Ini masih dipakai. Ya. Masih kurang. Baru 4 kurang 1. Ya. Kurang 1. Satu lagi. Ya. Ini nanti untuk pokoknya. Untuk sarung, kudung, baju. Ya. Ya, biar. Ini yang lebih. Ya, ini potong nih ke sini. Jangan dipotong. Tetap saja. Ini nanti untuk baju. Ini dengan yang panjang itu, Ustaz. Hitung dulu. 2, 3. Ya, pas. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk baju tidak perlu digunting. Ya. Jadi tetap saja begini. Di sini 30 cm. 20 cm. Mana? Tidak gunting.
Ya. 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 Kerudung. Ini saja yang dipotong. Ya, untuk kerudung. Ini kan sudah ukurannya tadi. Ya. Ini saja. Itu berapa? Hah? Itu berapa? Jadi ini yang sudah untuk pokoknya, tapi besar aja. Besar sekali. Ini saja barangkali untuk kecil. Cukup. Tunggu dulu, karena nanti segitiga. Ya. Ini. Biar saya gunting di sini. Ya, gunting ke bawah. Kerudung. Ya. Sudah. Ya. Gunting dulu ini ke sini supaya ini dipakai lagi untuk pop. Sudah sambil jelas kemudian Ya. Kerudung. Jadi ini untuk kerudung. Kalau kita di rumah tentunya tinggal saja pasang itu udung. Tapi ini karena untuk sementara praktek, ya, ini kerudung. Ya. Apa? Ya. Sudah sama saja. Ya. Jadi ini caranya ini untuk popok celana. Jadi enggak digunting. Coba ibu gunting enggak sampai putus. Tapi ya, enggak. Gunting begini. Ya, sampai di sini. Ya, lagi sedikit. Ya. Lagi. Ya. Ini kasih lubang. Sedikit saja. Ya. Nah. Coba ibu masukkan. Terlalu sedikit kan? Enggak. Terus ini lagi. Ya. Jadinya nanti di sini diberi kapas. Ya. Tadi. Sini ini. Salah ini. Ini ke sana. Satu ke sana, satu ke sini. Ya, ini ke sini.
Ini. Ya, Ini. ke sini. Ya. Ya. Ini. Ya. Ya. Ya sudah, ini sudah. Ini tadi kerudung. Ya. Jadi susun di sini deh. Ya. Kerudung, popok. Untuk di sini Mas Sasa. Ya. Ini ada sarung dengan baju. Itu yang saya ikutin tadi. Ini baju. Ya. Ini baju. Nah, ya. Ada sarung. Sarung tadi mana? Ada lembar. Ya. Ini kayaknya untuk anu nanti. Ya. Yang pertama dulu kan, yang pertama. Ini yang pertama tadi. Ya. Dipotong. Ya. Itu pertama. Jelas kerja mungkin bunda kerja seorang gemuk. Ya. Biasanya kan gemuk. Ini kan boneka. Ya. kecil. Ini kan Biasa boneka. Ya. dijahit. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini karena ini anunya kecil, jadi kalau jenazah sebenarnya harus 2, karena ini, jadi dijahit, ya, dijelujur. Tapi ini karena kita pakai 2 terlalu mubazir, karena ini bonekanya kecil, ya. Jadi itu sementara saja. Dengan ukuran boneka. Ya, sesuai dengan ukuran boneka saja. Sudah tadi? Ya. Paling pertama ini kan. Ya, ini pertama bukan? Oh, bukan. Ya? Ini. Yang pertama. Ya. Yang pertama. Mana yang kedua? Ini yang kedua? Ya pas. Yang pertama. Dua, tiga. Langsung kita ini saja. Ya, langsung disusun. Jadi ukurannya selalu di bawah ini lurus. Ya. Hah? Ya. Ya. Oke. Sudah. Kurang 1 kan? Ya. Sudah 5 dengan baju. Ya. Jadi anu dulu sarung. Yang sarungnya Ya. harus digunting. Ada tadi sudah ada. Ya harus digunting. Sedikit saja. Ya. Sedikit lagi. Sarungnya. Sedikit lagi. Ya. Ya. Jadi kalau anu tuh sarung dulu. Ya. Baju. Ini baju. Ini.
Tahu? Ya. Jadi baju kita harus yang ujung. Kalau baju itu dilipat ujungnya. Ada itu saya bawaan. Ini saya bawa bantalnya. Ya. Jelaskan saja. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini bantal. Itu saya punya guru sampaikan, sedangkan di dunia saja kita pakai bantal, apalagi di alam barzah. Jadi tetap ada bantal. Jadi bantal sesudah lapis kedua di bawah baju. Ya. Popok itu nanti ibu-ibu yang saya hormati, kalau popok itu dipakai saat kita memandikan jenazah. Sesudah kering, langsung kita pasang di tempat itu. Jadi waktu kita angkat sudah siap. Ya. Ya. Contohnya? Ya. Contoh apa? Ini. Enggak usah kali ini besar. Ya kan ini. Itu saja. Ya. Kemudian ada kapas ya. Jadi kapas dipasang di atas baju. Ya. Ini yang dua ya. Jadi untuk perempuan 5 tali. Ujung kepala dengan kaki itu pendek. Kalau yang kedua, ketiga, keempat itu sama panjang. Ya, yang pendek itu hanya kepala dengan kaki. Ya. Jadi Bu, kalau kita siapkan biasanya kalau di penjual itu kapasnya kita agak kecewa karena sedikit sekali. Tapi kalau artinya untuk keluarga, bagus kita beli kapas yang agak panjang. Karena itu sangat membantu. Mana? Enggak, 1 kilo, setengah kilo saja. Ini? Itu 1 ons. Ya. Jadi bagian belakang. Ya. Satu lagi. Ya. Ya. Kalau ada kapur barus yang halus, kita bubuk di sini. Ya, taburi. Ya, di sini. Nanti setelah parfum nanti setelah selesai. Jadi ini, jadi sekarang sudah siap kapas, sudah siap bajunya, sudah siap kain kapannya. Oh ini dulu. Ya. Atau ini saja. Ya. 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 Posisinya masih di tempat memandikan. Ya, ini posisinya masih di tempat memandikan. Ya. Diangkatnya pelan-pelan. Ya. Karena ini boneka jadi. Nanti dipikir diangkat. Ya, Ibu ikat. Ya. Hah? Ya, sudah. Ya.
Jaketnya begini. Ya, itu saja. Ya. Ya. Siap diangkat. Ya. Sekarang jenazah siap diangkat. Ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bisa ukur ke sini sedikit. Ya. Ini diikat. Ada anu dulu. Ini dulu. Ya. Ini harus dulu. Biar anu begini. Ibu-ibu yang saya hormati, ini pada saat bajunya dipakai, mana anunya tuh? Terlalu anu. Oh, terlalu lebar. Lebar. Ya, ya, ya. Tangannya harus keluar. Jadi tidak di dalam. Sesudah di dalam, ini dilapisi dengan kapas. Itu anunya dulu. Oke. Ya. Ya. Enggak, memang enggak. Ya, semua. Ya, biar itu saja. Ya. Kasih mundur ke bawah. Ya. 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 Kasih ke belakang. Ya. Dia tinggal. Ibu ikat. Saya pegang. Ya. Sambil ngomong gitu pada saat dia supaya Zoom juga lihat. Ya. Ada suara juga. Sambil pakai. Nah, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi pada saat kalau ini karena ini segitiga, jadi ini kalau biasanya kurung itu ada yang angkat, ada yang pasang anunya. Jadi tidak perlu itu ada yang biasa digunting, tapi tidak perlu. Ya, ini sudah. Kemudian ada kapas. Ya. Ya, jadi sudah selesai ini kain kapannya. Ini kasih masuk ke sini. Bantal. Ya. Ya. Jadi selesai mengapani. Ya. Sarungnya belum. Ya.
Itu lagi. Ya. Ini terakhir sarung. Harus ditutup. Ya. Ya. Saya bawa ini ya. Biasanya itu mukena. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, itu yang terakhir itu lapisan itu mukena. Jadi dia tutup, selesai langsung kita kapan? Ya. 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 Mengapani sebelah kanan dulu, baru kiri. Kiri dulu. Mohon maaf. Kiri dulu, baru kanan. Mohon maaf. Ya, namanya manusia salah hilap itu manusia. Ya, jadi kiri dulu, baru kanan. Satu kali lagi. Kiri. Ya. Kanan lagi. Nah. Oh, ini lebih. Tarikin. Tarik. Tidak. Keluar. Ya. 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 Yang terakhir, kanan tutup kiri. Dan pegangannya harus begini. Ya. Kasih rapat-rapat. Ya, harus pada sama-sama. Jadi pada waktu membungkus ya sama-sama. Ya. Ya. Hah? Gunting dulu nih. Hah? Sudah pendek. Sudah pendek nih. Jadi ikatan yang kepala dengan kaki sama pendek. Sama ukuran. Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Tetap saja. Seperti biasa saja. Nah. Sebenarnya sini. Ya, ikat. Ya. Ikatan yang ketiga sini. Nanti baru dilutut lagi. Ini kita sudah? Ya. Ini nanti di sini. Ya, bagian lutut. Ya. 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 Ibu-ibu yang saya hormati, sudah selesai mengapani. Kemudian
Sesudah mengapani itu parfum langsung disemprot. Ya. 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 Ini agak ya gimana ya? Ya. Ya, bertahap ini ya. Ya, enggak usah ya. Anu dulu. Ya, itu lagi. Ya, nanti baru. Cocok saja nanti tinggal di ini saja. Ya. Dua. Ya. Ini enggak usah. Belah dua aja. Tiga. Ya. Tiga ke empat di luar. Ini mah tetap jadi 1, 2, 3, 4. Ada bagian lutut. Yang ke sini. Paha. Ya. Ya. Boleh juga mau anu. Ya. Ya. Lipat dua saja. Ya. Ya. Demikianlah ibu-ibu mengapa nih? Mungkin pada kesempatan ini ada yang kurang jelas, bisa itu saya beri kesempatan kepada ibu-ibu. Sudah? Oh ya ya ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya. Bunda Tabe, saya buka dulu anu tak? Ya. 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 Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda, sudah luar biasa. Mohon izin Bunda. 74 tahun usia beliau. Tahan berdiri sekian jam di tempat ini untuk mengajarkan ilmu kepada bunda-bunda. Luar biasa. Mohon aplaus untuk beliau. Kita doakan selalu. Masya Allah. Jazakillah khair. Jazakumullah khair. Jadi di hadapan saya ini sudah ada miniatur jenazah. Ya. Terima kasih Bunda Wanti. Masya Allah. Yang sudah luar biasa. Ya, sebagaimana dari awal pelatihan tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini hadir dua pemateri kita. Yang tadi dari Bunda Zahra, bagaimana kalau yang meninggal itu perempuan. Nah, kalau yang laki-laki yang meninggal, yang akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Ali Wardana, sekaligus nanti mungkin beliau akan menjelaskan ada hal-hal yang tadi mungkin bunda-bunda masih bingung, akan dijelaskan oleh Ustadz. Dan satu lagi, semua kegiatan kita pagi hari ini akan dimasukkan ke dalam YouTube, jadi ayah bunda nanti bisa melihat di YouTube, akan dikirim oleh panitia di grup, insya Allah. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Ali Wardana, falyatafaddal mashkura.
Baik, terima kasih atas amanah dan kehormatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibunda Zahra yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kita yang Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi beliau yang tentu saja amalnya akan terus tercatat hingga hari kiamat insyaallah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, pengajaran tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah khususnya bagi perempuan. Namun sebelumnya saya tanya, ibu masih semangat ini? Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, pentingkah bagi seorang wanita mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah laki-laki? Penting, ya kita sepakat. Karena penjelasan dari para guru-guru kita, para ustadz, para kiai, bahwa ternyata yang berhak memandikan jenazah laki-laki itu bukan hanya kaum laki-laki, misalnya anak laki-lakinya, tetapi justru yang paling berhak adalah istrinya, Masya Allah. Nah, saya kira ini berkaitan dengan ikrar ya, ikrar setia suami istri, ya kan, sedunia dan surga, Masya Allah. Orang bijak bilang cinta sejati itu, iya, bukan sekedar kita menua bersama, tetapi yang utama adalah ke surga bersama. Nah, itu dia. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, termasuk ketika misalnya Allah menakdirkan ia lebih dahulu daripada kita, maka bolehlah ibu-ibu ya terlibat menjadi aktor utama dalam memandikan jenazah. Masya Allah. Baik, tentang mandikan saya tidak perlu jelaskan, Al-Fakir tidak perlu jelaskan, semuanya sekira sama, tidak perbedaan. Iya, hanya bisa jadi mungkin pada sisi niatnya, ya kan, niatnya kalau laki-laki bagaimana niatnya, kalau perempuan bagaimana niatnya dan seterusnya. Nah, saya langsung fokus kepada mengkafani. Saya deskripsikan saja, deskripsikan sesuai dengan keterbatasan ilmu yang Al-Fakir miliki. Jadi tadi sudah disinggung oleh Ibunda bahwa laki-laki itu kain kafannya 3 lapis, ya 3 lapis. Sama juga tentang celana yang dengan apalagi dengan kapas dan seterusnya, nah itu sama juga. Nah, untuk yang saya pakai dalam memandikan jenazah, karena mengapa saya katakan yang saya pakai, karena kenyataannya ya ada juga perbedaan, ya ada perbedaan dalam proses mengkafani, hal-hal yang sifatnya furu'iyah, tidak terlalu mendasar perbedaan itu ibu sekalian. Nah, khusus yang teknis saja langsung pada proses, kalau tadi kan biasanya jelas itu Masya Allah yang saya kira pada tataran praktis nanti di lapangan ketika kita betul-betul mengurus jenazah yang nyata, ini kan baru boneka. Iya, yang paling umum kan jelas, ya mempersiapkan seluruh dulu, kain kafannya digunting. Pokoknya ibu paling sibuk biasanya. Entah itu jenazahnya laki-laki atau perempuan, biasanya yang paling sibuk itu ibu-ibu, ya kan?
ya potong, diukur. Nah, lazimnya cara mengukur kain kafan ya kepada jenazah, ya ini yang saya dapatkan dari guru saya. Jangan sampai jenazahnya kepanjangan kain kafannya atau kependekan, biasanya. Jadi caranya ketika jenazah itu tahu sudah terbujur, maka kita ambil kain kafannya, itu ditarik dari telinga ya kanan, putar ke kepala, nah gitu, terus putar satu mata kaki, kurang lebih seperti itu. Ini hal teknis, iya. Atau biasa saja langsung dibentangkan kira-kira berapa senti kepala dan kaki, itu hanya perkiraan saja. Hal-hal teknis, iya. Tidak harus seperti itu. Nah, kalau saya sendiri al-fakir, lazim ya saya pakai ya dari telinga tadi, telinga mutar. Karena itu yang diajarkan guru saya. Mutar ya. Setelah itu barulah digunting sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi 6 potongan, kemudian disambung. Itu pun sebenarnya sambung tidak harus. Kalau jenazahnya itu kurus, ya cukup dengan satu bentangan itu sudah cukup. Iya. Cuman biasanya kita mengambil amannya saja, amannya. Ya biasanya disambung. Iya. Jadi 6 potongan dijadikan 3 kalau laki-laki. Iya, tapi begitu kira-kira. Nah, langsung pada proses pengkafanan. Jadi untuk laki-laki, ya sama dengan tadi. Ya, tapi saya buka dulu ini ya. Atau ini saja langsung ini ya. Tapi ini saya angkat, ini jenazahnya saya angkat dulu ini. Mudah-mudahan tidak berontak. Ada dalam proses pemandiannya ada ungkapan itu dari guru saya yang lain. Dia bilang begini, kau tahu gitu nak kalau mandikan jenazah, nu tahu kalau sudah bersih itu jenazah. Bilang bagaimana caranya tuh, Ustaz? Bilang tuh gitu jenazah nanti kalau sudah bersih. Masa bicara? Tidak. Bukan bicara. Ternyata ada anunya. Nah itu ternyata kalau dimandikan untuk selain tadi ibunda Masya Allah ya dari sisi bagian dalam ya ditekan-tekan diurut supaya itu kotoran keluar ya, diangkat sedikit, diurut pelan-pelan ya, lembut. Perlakukan jenazah itu selembut mungkin ya, jangan sampai tersakiti ya. Nah untuk badannya kita periksa dengan tangan ya, kalau sudah terasa keset ya itu insya Allah sudah bersih ya, secara umum begitu ya, kita seperti itu memeriksanya. Nah langsung pengkafanan. Jadi begini, kalau laki-laki itu 3 lapis ya, dia dilipatnya satu-satu sebagaimana tadi dilipat satu-satu dari kiri, sama juga dengan ini ya ini kan panjang ceritanya nih. Oh saya bentang saja ini, tapi saya bentang ini, iya. Nah, ini kain kafan biasanya melebihi dari kepala si mayit. Iya, iya. Anggaplah begini posisinya. Iya, jadi langsung kita ambil kain paling atas, tentunya. Oh iya, boleh. Iya. Jadi ibu-ibu tetap penting juga mengetahui tata cara menyelenggarakan jenazah laki-laki, karena bagaimanapun ya ada suami tak, iya, siap atau tidak, suka atau tidak, ridho atau tidak, itu sudah menjadi sunnatullah. Ya suami kita akan meninggalkan kita ataukah kita meninggalkan suami kita, itu sudah menjadi ketentuan. Iya, jami'an, iya. Tadi jadi kurang lebih begini 3 lapis. Lapisan pertama, iya kita ambillah dia, iya di ini. Kalau yang saya pakai ya, sebelum yang saya jelaskan yang saya pakai, ada cara lain begini. Langsung 3-3-nya diangkat. Iya, yang pernah saya lihat begitu. Langsung 3 lapis diangkat, dikasih kencang kayak tadi itu begini. Nah, langsung 3-3-nya mantong angkat begini, 3 lapis langsung. Nah, langsung digulung kanan ke
ke kiri. Nah itu tidak ada masalah. Ini praktek, iya boleh. Ini lapisan cara yang lain ya, tapi ini yang tidak saya pakai. Ini lapisan kedua, ketiga. Oh iya, tabe gini. Nah, dikasih kencang ini supaya gulungannya lebih bagus. Tabe. Nah, kencang. Iya. Jadi caranya jangan juga sampai terguncang ya. Pokoknya pastikan kencang lah. Baru bersama-sama kita menggulung ke arah kanan ke kiri, berarti ke sini. Seperti itu. Biasanya kan menggulung ini sampai 3 orang lah begitu ya, supaya simetris nanti gulungannya. Tadi begini. Kurang lebih seperti ini, langsung. Baru diikat nih sesuai dengan yang ketentuan tadi. Jangan ikat kapan? Dibuka. Nah sekarang kalau yang Al-Fakir selalu pakai berdasarkan ilmu dari guru saya satu-satu ya. Satu-satu. Jadi yang pertama dulu ini dikasih kencang ini. Masuk ke dalam tubuhnya pelan-pelan, kencang. Ini sampai di bagian sini, itu digulung, terus diputar. Nah ini kalau bagus, ini kan cantik nanti ini modelnya sebenarnya. Cuma nanti dia kayak begini, kayak kudung begitu. Baru ditarik, menutup kanan ke kiri, terus taruh di bawahnya begini. Kasih kencang kasih kencang. Sama lapisan kedua juga begitu. Lapisan kedua. Prosesnya yang sama, kanan ke kiri dulu, dikasih kencang, masuk ke bawah sini, pelan-pelan tentunya. Pada prinsipnya memperlakukan jenazah selemah lembut mungkin, jangan ada kayak tergesa-gesa, ya, digulung lagi. Tapi ini istilahnya harus kencang supaya bagus. Ini kan tidak bisa ini ya, karena ringan. Masuk lagi seperti ini, ke bawah. Nah dalam posisi seperti ini biasanya kalau saya Al-Fakir, sebelum ditutup kapas kita mintalah kepada sanak keluarganya, adakah kecupan terakhir kali untuk jenazah, kecupan perpisahan mungkin dari anaknya, ya kan, atau siapa saja. Setelah itu barulah ditutup kain seperti ini, termasuk juga bisa jadi wajahnya begini. Kain terakhir barulah seperti tadi, dikencangkan begini tadi. Baru bersama-sama digulung kanan ke kiri bersama-sama, sambil diangkat-angkat sedikit supaya kencang betul ini. Kalau ini kan tidak bisa ya, karena terangkat juga jenazahnya. Terus seperti itu kanan ke kiri. Baik. Ikat kepala, sesuaikan panjangnya itu menyesuaikan saja, diikat terus. Nah, sebisa mungkin seupayakan jangan lupa posisi simpulnya, terutama bagian badan, ya. Kalau kepala dengan kaki tidak ada masalah, terutama badan ini, dada ini dan kaki, usahakan simpulnya agak ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit, tapi saya praktekkan di sini. Posisinya agak ke sini sedikit, tapi mohon maaf. Jangan diikat mati nih, sampai jenazah yang berontak nanti tidak bisa terbuka. Bagaimana filosofinya, maknanya ketika masuk ke liang lahat, ini kan miring kanan ya. Ini kanan, itu gampang dibukanya, karena sebaiknya yang bertugas di bawah ini jangan dulu lepas ini sebelum betul-betul bagus posisinya menghadap kiblat di lahatnya. Kalau itu kan di dalam begini ya, agak cekung ke dalam, miring, barulah ini gampang terbuka. Ini ya, gini, lepas dan seterusnya. Begitu kira-kira tambahan dari saya Al-Fakir untuk jenazah laki-laki. Jadi ibu-ibu tidak canggung lagi, insya Allah. Yang pasti bahwa mengkafani jenazah laki-laki itu lebih praktis daripada perempuan. Masya Allah. Kainnya saya cuma 3, perempuan 5. Itu karena keutamaan mungkin ya. Karena memang juga wanita itu Masya Allah derajatnya 3 tingkat
dibandingkan seorang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tambahan dari Al-Fakir. Sekali lagi, hal-hal teknis tadi itu bukan sesuatu yang mutlak, bisa saja berbeda dengan yang lain. Jadi tidak perlu terlalu terpatok. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz masih tetap di tempat dulu, karena kita akan membuka sesi tanya jawab. Mewakili Bunda mungkin ya Bunda, Ustaz yang akan kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab sama Ustaz. Jadi Bunda-bunda yang hadir di auditorium ini, adakah yang mau ditanyakan? Langsung saya. 1, 2 di sebelah sana, mungkin perwakilan dulu. Ada 2 di sana ya? Oke. Di sini 1. Di situ? Oke. Kita 1, 2, 3. Di sini 3, di sini 3 juga ya. Jadi pertanyaan kita buka 1 sesi saja, mengingat waktu. Cek. Kalau nanti ada lagi yang kurang jelas, bisa nanti kontaknya langsung Bunda atau Ustadz yang kita share ke peserta. Dan nanti sekali lagi acara kita hari ini akan ada di YouTube, pelatihan pengurusan jenazah FKCA. Silakan yang pertama, dari asalnya dari mana, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Hasyabe dari Majelis Taklim Nurut Taufik, Kelurahan Tamaung, Kecamatan Panakukang. Ini mungkin sekedar menghubungkan kalau kita melihat biasa jenazah di keluarga kita, tetangga kita, pada umumnya itu dikerjakan dulu kain kafan, baru kita mandikan. Kalau saya lihat teori tadi, minta maaf, ini artinya bukan saya katakan tidak salah, tapi apakah memang yang seharusnya mana kita lakukan? Apakah dibuatkan dulu kain kapan, baru dimandikan, atau dimandikan dulu, baru dibuatkan kain kapan? Itu satu. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Ustaz, itu kalau laki-laki cuma 3 saja. Apakah memang langsung saja kain kapan 3, tidak dibuatkan baju, sarung, dan tambahan lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditampung dulu Ustaz atau Ya, boleh. mau langsung dijawab? Boleh lagi langsung saja, supaya tidak lupa. Langsung saja katanya dijawab supaya tidak hilang. Tadi Ustazah. Ya? Tadi Ustazah. Yang pertama silakan mungkin dijawab dulu sama Ustaz. Bunda Zahra silakan. Tidak apa-apa, duduk aja Ustazah. Ya. Karena suaranya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang memang tepat. Yang sebenarnya kita lakukan harus itu kain kapan dulu. Sesudah kain kapan baru kita memandikan. Jadi ini teknis saja. Karena memang pada kesempatan ini ya kondisi ya. Jadi yang pertama kita harus kain kapan dulu. Sesudah kain kapan dimandikan, sudah itu prosesnya seperti tadi. Jadi mohon maaf itu agak keliru di situ karena tidak sesuai aturan. Aturan yang tepat itu kain kapan dulu. Sesudah kain kapan baru itu memandikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon pertanyaannya tidak ada yang berulang ya. Iya. Jadi memang kain kafan yang terlebih dahulu disiapkan sebelum memandikan. Normalnya seperti itu memang, karena kan pasti lama persiapan kain kafannya. Dan sekali lagi kata Ustadz, yang paling sibuk meskipun mayatnya laki-laki tetap ibu-ibu yang sibuk. Ya, lanjut Ustadz. Iya. Jadi terkait dengan kain kafan laki-laki, ya untuk laki-laki bisa saja boleh pakaikan celana, ya. Kalau yang saya pakai, ya celananya itu dari kapasnya langsung dipakaikan, atau bisa juga seperti tadi Ibunda di tempat pemandian dibuatkan kain. Apalagi mohon maaf, apalagi kalau misalnya ya riwayat dari jenazah ini, mayat ini mungkin ada penyakit, entah itu susah berhenti mungkin darahnya atau apa begitu yang bisa menghambat, dan itu sudah lama dimandikan tidak berhenti juga,
Itu teknisnya, kita bermohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT. Setelah tadi ditutup dengan kapas ya secukupnya, ya bisa juga dilapis dengan pakaikan celana kain lagi, ya, celana untuk menutupi. Satu yang pasti ibu sekalian, bahwa apapun yang terjadi saat memandikan, cukuplah kita saja yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, apatah lagi itu berkaitan dengan aib jenazah. Jangan sekali-kali diceritakan apapun yang terjadi, cukup dipendam saja. Wallahu a'lam. Ya, oke, sudah terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sama pertanyaannya ya? Sama? Beda? Beda. Oke, diselesaikan dulu sebelah sana. Ya, sekali lagi kalau pertanyaannya sama, nggak usah diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa naik lagi mic-nya yang sana, Dek. Kami dari FKCK Makassar, saya hanya mau bertanya, apakah itu tadi Ibu Ustazah yang itu mukanya apa? Cuma mulutnya, cuma matanya yang kelihatan, kalau ditutup sama kapas atau ditutup semua? Karena tadi itu cuma matanya yang kelihatan. Dan kedua, sama bertanya, saya kan sudah 2 kali saya lihat orang cara memandikan mayat itu, dia membersihkan dulu bagian perutnya, setelah itu dia wudhu lagi, dia wudhu dulu, dia kasih wudhu. Setelah dia wudhu itu, bagian perut itu sudah tidak disentuh lagi. Yang saya lihat itu, pengalaman saya sudah dua kali memandikan mayat, jadi dia cuma pertamanya itu dia bersihkan dulu bagian perut, yang bagian halus. Setelah itu dia kasih wudhu mayatnya. Setelah itu dia wudhu, kita tidak perlu lagi menyentuh bagian ini. Jadi dia sisa kita membersihkan bagian yang lainnya. Bagaimana menurut Ustaz? Karena saya mau pertanyakan, setelah itu di wudhu lagi nanti terakhirnya. Sekian dan terima kasih. Itu saya lihat orang yang memandikan yang sekarang ini lagi viral-viral gitu. Oke, sudah dipahami Ustadz ya pertanyaan? Ustadz, silakan. Iya, jadi pada prinsipnya seperti itu memang. Jadi kalau yang saya pakai, jadi jenazah itu sebenarnya kan begini, itu sama dengan mandi janabah ya, mandi junub. Iya, kurang lebih. Ya, dibersihkan dulu depan dan belakang, ya, diurut. Jadi ini teknisnya, dibersihkan sebersih-bersihnya, entah itu menggunakan kain tadi. Makanya itu bagusnya secara teknis, posisi nanti yang memandikan itu sebenarnya bagus di sebelah kiri jenazah. Kenapa? Karena nanti tangan kiri akan menggosok. Ya, kalau kanan itu nanti sulit, agak ribet ya. Jadi bagus yang menyiram itu di posisi kanan, yang menggosok di sebelah kiri, ya, supaya pas langsung kirinya nanti menggosok-gosok begitu. Dan itu pakai sarung tangan atau kain, sarung tangan plus dilapis dengan kain putih untuk mendeteksi tadi bersih dan tidaknya, Ustazah ya, Masya Allah begitu. Nah, setelah bersih depan dan belakang, ya, diurut-urut, diangkat sedikit bagusnya ya. Jadi jenazah itu diangkat sedikit. Iya, setengah duduk, diurut pelan-pelan. Apa tujuannya? Untuk memastikan agar kotoran dalam perut ini semuanya telah bersih, hilang, insyaallah. Sambil disiram tentunya. Setelah yakin bersih, ya barulah kita tutup tadi ya dengan kapas. Iya, setelah itu betul, ya baru diwudhukan sebagaimana biasa berwudhu ya. Tadi sudah jelaskan, masya Allah. Diwudhu, baru kemudian setelah wudhu, masuklah proses mandinya. Iya, dari arah kanan dulu, ya, baru kiri, setelah itu baru guyur semuanya. Iya, seperti mandi junub kalau kita mandi junub. Dan digosok pelan-pelan. Iya, karena kadang juga kalau yang memandikan itu nggak mengerti, anarkis sekali caranya. Iya, sampai mayat itu terguncang-guncang. Itu syukur-syukur kalau jenazahnya itu nggak lecet, karena ada kadang-kadang penyakit yang gampang kulit lepas, itu bahaya. Iya. Termasuk kalau dia laki-laki punya kumis, dirapikan kumisnya dan seterusnya, rambutnya dan disisir kalau sudah selesai dikering-keringkan. Ya, wallah itu teknis urutan-urutannya. Iya, sudah dipahami ya yang bertanya? Ibu sudah paham? Siap, alhamdulillah. Sekarang bagian depan saya yang tadi, silakan mic-nya.
Tadi ada dua di sini. Yang di belakang sayang. Ya oke. Mohon izin ya. Karena waktu kita terbatas, jadi sudah mau zuhur. Jadi nanti pun pertanyaan kalau masih ada nanti bisa kita share nomornya Ustadz dan Ustadzah ya. Silakan. Terima kasih. Saya Eman Hamidah dari Majelis Taklim Nurul Iman Telkom. Ya mungkin agak besar sedikit suaranya Bu. Gini. Mic-nya bisa di-up lagi, mic. Ya, mau bertanya, tadi itu ketika jenazah diwudukan, itu masih dengan menggunakan air 9-nya. Air 9 itu atau air yang berbeda, yang lain yang tidak dicampur dengan kapur barus. Itu kemudian ini ada poin nomor 7 di sini, kunci istinja dengan membaca surah Al-Kahfi. Itu pada saat ya Al-Kahfi ayat 19, pada saat apa dibacakannya. Terus yang satu lagi mengenai yang jenazah wanita itu tadi, kita bikin popok itu celana dan jilbab ya. Itu mengambil dari lapisan yang 5 itu atau berbeda lapisan lainnya. Itu aja ya, terima kasih. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya kepada Ustazah Zahra, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat tepat sekali. Tadi itu di situ ada ayat 19, wal yatalattab wala yusiran nabikum ahada. Itu pada selesai kita membersihkan. Dan di situ ya itu dibaca itu, nggak ada anu itu. Ya. Ya. Ayat 9 itu bercampur kapur barus. Ya. Tidak. Jadi air 9 itu selesai kita anukan, baru kita ambil air wudhu. Ya. Jadi air lain, air putih bersih. Itu khusus saja untuk air 9 itu kita jalankan, sedangkan wudhu itu setelah selesai air 9. Terima kasih. Iya. Jadi sudah jelas ya, air 9 itu setelah air 9 baru wudhu ya. Oh, ada satu lagi. Satu lagi ya, betul. Yang potongan jilbab itu nanti dari kain putih itu. Dari kain yang 5 Ustazah atau lain? Ya, sudah itu kan sambungan satu paket. Itu baju dengan anu itu. Ya, itu termasuk satu paket itu. Artinya jilbab dengan baju dan sarung. Ya, jadi itu sudah termasuk 5 di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sudah jelas ya? Oke. Masih dari sini nanti akan ada juga pertanyaan yang melalui Zoom meeting dari Luhut Timur. Sudah siap-siap juga di sana bertanya, tapi kita selesaikan dulu dengan auditorium. Dari sini tadi yang mengangkat tangan dari ya, silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dewi Sartika dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Yang saya mau tanyakan tadi itu yang dijelaskan sama Umi pada saat membersihkan dubur jenazah. Tadi kan yang dijelaskan itu pakai kain putih ya Umi. Apakah tidak sebaiknya pakai kaos tangan yang plastik itu yang biasa? Iya, karena kan sepertinya itu lebih apalah elastis kayaknya. Jadi kalau saya ya, maksudnya ini saya pertanyakan apakah sebaiknya menggunakan kain ataukah kaos tangan plastik itu. Dan yang pertanyaan kedua saya, apakah tata cara memandikan jenazah yang ada di sini ini, apakah ini maksudnya bacaan-bacaannya ya Ustadz, apakah memang harus dibacakan ini ataukah yang seperti yang kami biasa lakukan itu awalnya cuma niat sebelum memandikan jenazah, kami niat kemudian membaca basmalah,
Dan selanjutnya seperti ya prosesnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atau itu? Ya, sebetulnya ya lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi yang pertama mengenai apa? Iya, membersihkan dubur itu tidak ada masalah. Artinya bagus itu kos tangan dulu baru kain putih. Kain putih itu maksudnya untuk kita cek apa masih ada kotoran atau tidak. Sebab itu biasanya kalau anu saja tidak terlalu jelas. Ya, itu dikhawatirkan itu. Ya. Oh ya, silakan. Karena kapas itu sama saja kan putih. Jadi sudah sama jalannya. Ya, terima kasih. Apa lagi tadi? Bacaannya Ustazah. Bacaannya barangkali itu hanya sebagai contoh, kalau mau jalankan boleh, kalau tidak terserah. Ya, jadi silakan saja. Ya kan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambah sama Ustaz. Ya, betul sekali. Boleh disambung sama Ustadz, silakan. Iya, untuk bacaan sekali lagi hal-hal yang sifatnya furu'iyah, perbedaan-perbedaan sifatnya khilafiyah itu sekiranya tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan kebetulan kita berguru ke ustadz yang menggunakan seperti ini, maka menjadi keharusan kita mengamalkan. Jadi al-aslu prinsipnya adalah ketika kita berguru bertanya kepada ustadzah yang memang menggunakan seperti ini, maka kita wajib untuk mengikuti itu. Karena kita berguru kepada beliau. Kalau kebetulan tidak, iya hal-hal yang prinsip tadi, ya itu ada masalah sebenarnya. Nah kalau al-fakir sendiri menggunakan ya seperti tadi itu niat, kemudian ya Al-Fatihah dan berdoa sebelumnya tentunya ya. Setelah itu sama dengan mandi yang lain ya, sampai selesai ya, seperti itu. Jadi semuanya boleh digunakan sesuai dengan sanad ilmu yang kita pelajari ya, dari kepada siapa kita berguru. Nah, itu yang kita harus ikuti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih sudah disempurnakan sama Ustadz. Dan selanjutnya dari FKCA Pindrang ya. Ada pertanyaan juga. Mic-nya Bu Wan, tadi mic-nya. Ya, setelah FKCA Pindrang nanti terakhir yang hijau ya. Ya. Dan setelah itu kita persilakan Bu Timur. Silakan, Bunda Sor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi pertanyaannya yang di sebelah saya, penjelasan tadi Pak Ustaz, ya terserah kita terima ilmu yang kita tempati berguru. Bapak Ustaz tadi belum menyampaikan apakah sama bacaan jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Dan yang kedua, karena ada lomba nanti setelah ini, apakah lombanya nanti cuman sampai di memandikan mayat? Maksud saya apakah sampai mensalatinya juga sampai menguburkan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Ustadz, silakan. Atau begini Ustadz, kalau lomba nanti itu hanya seperti contoh, tidak masuk sholat jenazah. Ya, jadi hanya bagaimana proses memandikan, mengkafani, dan selanjutnya seperti itu Ustadz. Iya. Bacaannya Bu ya, iya, memang jelas dari si bacaan itu ada perbedaan. Iya, misalnya saja kalau niatnya misalnya, iya kalau laki-laki berarti nawaitu ghusla hadzal mayyiti. Nah, berarti ini terkait dengan kaidah bahasa Arab ini. Kalau perempuan hadzihil mayyitati adaan lillahi ta'ala itu. Jadi ada sedikit saja perbedaannya. Sama dengan ketika berdoa, kalau dia laki-laki Allahumma ghfir lahu. Ya, kata ganti hu-nya itu dia menjadi ha ketika perempuan, dhamirnya istilahnya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Itu saja hal-hal yang berbeda sebenarnya. Secara umum itu insya Allah sama, cuma dalam
teks doanya nanti itu berbeda hanya karena jenis kelamin berbeda. Yang masalah itu kalau yang meninggal ini gendernya nggak jelas. Wah, kita bingung kan berdoa ha atau huha. Allahumma ufril huha, ini kan bingung nanti. Jadi Islam tidak mengenal tentang LGBT. Iya, hanya dua jenis kelamin dalam Islam, iya, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu aliens mungkin. Tidak jelas. Wallahu a'lam. Ya, siap Ustaz. Ya, jadi tidak mengenal LGBT. Ya. Oke, yang terakhir yang ada di auditorium sudah terjawab ya pertanyaannya. Bunda yang di depan, silakan. Ya, pertanyaan terakhir yang ada di auditorium dan siap-siap yang di Zoom. Saya Ibu Tempe dari FKCA Ranteng Menasoka. Yang saya perlu tanyakan sebelum jenazah dimandikan, biasanya itu terdengar kericuhan tentang posisi mayat pada saat disemayamkan, apakah menghadap kiblat atau gimana? Posisi yang sebenarnya sebelum dimandikan bagaimana Ustaz? Oh, posisinya? Posisi tidur pembaringan jenazah. Oh iya. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ditanyakan posisi peletakan mayat sebelum dimandikan dan sesudah. Silakan Ustaz. Sependek yang Al-Fakir tahu, ya, ini keterbatasan ilmu saya, yang ada tuntunannya itu adalah meletakkan jenazah dalam liang lahat. Adapun pada saat di ruang tamu misalnya untuk ini, wallah mungkin saya belum tahu. Yang saya pahami ya tidak ada ketentuan. Lazimnya orang itu sudah dalam posisi sebagaimana di liang lahat itu ke utara kepalanya. Lazimnya seperti itu. Tapi apakah ini sebuah kemutlakan keharusan? Wallah alam, saya belum dapat ilmunya. Ya, mungkin Ustazah Bunda Zahra mungkin bisa menambahkan posisi mayat Bunda sebelum dimandikan bagaimana? Diletakkannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi mayat itu tergantung kepada kondisi. Iya. Kalau kondisi rumah yang memang tidak buka ke arah barat, tidak perlu. Kita sesuaikan saja. Jadi itu untuk mau posisi mau hadap barat ini sebenarnya bagus menghadap barat. Tetapi kalau kondisi rumah yang tidak menginginkan, kalau kita begini tidak bisa. Sesuaikan saja Ibu. Jadi fleksibel, tidak terikat. Ya Allah yang memang kita serahkan kepada Allah karena itu niat kita yang baik. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah jelas ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Selesai. Ini ada dari Palopo nih jauh-jauh. Kayaknya kasihan juga kalau dikasih kesempatan. Mohon izin Bunda. Kita masih ada waktu ya. Boleh kasih FKCA Palopo untuk pertanyaan. Mohon maaf, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke Zoom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda, saya hanya menyambung apa yang disampaikan tadi dari FKCA Pindrang, pelaksanaan tentang lomba pengurusan jenazah. Pertanyaan saya, alhamdulillah pada hari ini kami sudah mendapatkan ilmu tambahan menyempurnakan persepsi tentang tata cara pengurusan jenazah. Nah, oleh karena itu, dalam rangka milad FKCA akan dilaksanakan lomba pengurusan jenazah. Pertanyaan saya, apakah selembaran yang dibagikan tadi oleh panitia seperti ini nanti yang akan kami lakukan pada saat nanti mengikuti lomba pengurusan jenazah? Kenapa? Karena rata-rata dari daerah seperti kami dari Palopo terkadang beda. Ada yang ambil jalan tol untuk pengurusan jenazah, ada juga memang mengikuti tata cara yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, karena kesempurnaan hari ini mendapatkan ilmu tambahan, alangkah bagusnya nanti panitia seksi lomba tetap mengacu kepada selembaran yang dibagikan hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan dengan penyamaan persepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sepakat ya bahwa lomba nanti kita laksanakan sesuai dengan acuan pelajaran kita hari ini.
Bagus. Jadi doa-doa yang ada di sini hafal memang makin. Karena kalau sama cara tadi era kita pakai selama ini dengan lomba nanti apa gunanya kita latihan hari ini? Pelatihan. Betul ya? Jadi sepakat ya, lomba nanti acuannya adalah dari kertas ini. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke Zoom. Mana operator Zoom? Suaranya silahkan dari Luwu Timur ya yang mau bertanya. Mana suaranya? Ya, silakan, silakan. Ya, belum ada suaranya Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nurmiati. Masih belum keluar suaranya. Maaf dari Luwu Timur, masih belum keluar suaranya. Ya. Halo. Coba di monitornya dinyalakan. Halo. Suaranya dinyalakan dari Luwu Timur. Sudah Bu, sudah. Halo. Ya inilah kalau kita pakai jaringan ya. Kendalanya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak jelas. Siapa tahu di monitor tidak ada suara keluar. Mohon izin tidak ada suaranya keluar. Halo, halo. Halo. Bisa mungkin diketik saja ya pertanyaannya kalau memang suaranya tidak bisa keluar. Halo, Luwu Timur. Ya. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Tetap nggak ada suara ya. Padahal sudah. Ya, kita tes dulu yang dari Jeneponto. Siapa tahu ada suaranya masuk. Halo. Jeneponto juga tadi minta waktu ya untuk bertanya. Halo, Luwu Timur. Mana Jeneponto sambil Luwu Timur mencoba. Halo, Jeneponto. Luwu Timur. Halo. Masih nggak ada suara. Tidak ada suara keluar. Ya, sudah cukup. Tidak, FKC. Oke. Masih termute yang dari Jeneponto maupun dari Luwu Timur ya, masih termute ya. Jadi tidak ada suara sampai ke tempat ini. Halo, Assalamualaikum Bunda. Sopen, kayaknya tadi suaranya termute semua oleh host, makanya tidak bisa. Coba ulangi Luwu dipanggil. Mohon izin Ketua Panitia, apakah kita mengingat waktu sudah memasuk waktu duhur? Pertanyaannya mungkin nanti lewat grup peserta saja. Nanti insya Allah kita akan invite Ustadz dan Ustadzah masuk ke grup untuk kalau ada masih banyak pertanyaan yang mau dipertanyakan bisa masuk di grup. Mengingat waktu sudah masuk sholat duhur, jadi waktu kita. Oh iya, ada sudah terbaca ya. Apa artinya darah haid dari air 9? Apa artinya air 9 maksudnya Ustazah? Ya, silakan. Terima kasih. Air 9 itu air yang bercampur kapur barus dan disiram 9 kali. Makanya disebut air 9. Aduh, kameranya bagus ini, Ibu. Di Kameranya tengah bagus. 3, Ibu. di kanan 3, kiri 3. Jadi itu yang disebut air 9. 9 kali menyiram.
Yang di tengah 3 kali, yang sebelah kanan 3 kali, yang sebelah kiri 3 kali. Jadi itu yang disebut ada 9. Air yang bercampur dengan kapur barus. Terima kasih. Ayo lewat. Sudah jelas ya. Sekali lagi mohon maaf untuk peserta yang melalui jaringan yang ikut online. Operator katanya di mute. Mohon maaf. Sudah azan, sekali lagi ya, mohon maaf sekali karena kita terbatas waktu, terutama untuk saudara-saudara teman-teman yang hadir lewat online, mohon izin, mohon maaf sekali karena waktu sudah menunjukkan sholat zuhur, maka acara pelatihan kita selesai pada siang hari ini. Adapun segala pertanyaan nanti kita akan tampung di grup yang telah dibentuk oleh panitia. Sekali lagi mohon maaf dan saya sampaikan jazakumullah khair wa ahsanal jaza kepada Bunda Dr. Anda Hajah Zahra Saleh Putuhena dan Ustadz Muhammad Ali Wardana serta bunda-bunda yang hadir yang luar biasa pada pagi sampai siang hari ini. Tentu kami dari panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan insya Allah kita tunggu nanti untuk mendaftar langsung. Yang hadir hari ini boleh bisa langsung daftar ke panitia untuk mengikuti lomba yang insya Allah akan kita laksanakan 7 Januari dan tempatnya nanti diinformasikan di mana. Dan sekali lagi, lomba itu mengacu kepada kertas yang telah dibagikan kepada ayah bunda pada pagi hari ini. Dan kita akhiri seluruh rangkaian acara dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Saya Saidah Yusuf Mustara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk